Halo, Assalamualaikum sahabat kreatifku semuanya ya, sebangsa dan setanah air, juga yang ada di luaran ya, tanpa terkecuali. Sehat selalu buat kalian semuanya, dan aku doakan banyak rezekinya, amin ya robbal alamin. Oke, sahabat kreatifku semuanya ya, teman-teman semuanya saja, ini lagi hari Minggu, hari ini 19 Februari 2023 ya. Di sini sekali lagi aku ucapkan banyak-banyak terima kasih, ya kan, berkat dukungan kalian semuanya, para follower, viewer, terutama yang terkhususnya buat subscriberku. Kenapa demikian? Terima kasih ini tak terhingga dengan adanya pencapaianku selama ini. Jadi eh, berawal dari rasa keingintahuan, rasa penasaran, akhirnya aku mencoba lah di dunia per-YouTubean ini, ya kan. Memang sebenarnya katakan mudah-mudah, katakan berat juga berat. Tapi ini teman-teman, kenapa saya merasa berterima kasih? Karena pencapaian sejauh ini, channel ini berarti kita bangun sama-sama. Dalam artian, waktu channel ini kita bentuk, itu saya kembangkan secara terbuka. Jadi, kita menghindari teknik sub for sub, ya kan? Saling menonton, apalah istilah itu yang bisa dilakukan oleh pemula-pemula itu. Jadi nol, menggelinding begitu saja. Layaknya kita bikin satu channel di TV, kita biarkan. Nah, market kita adalah tontonan yang kita suguhkan. Paling enggak, begini teman-teman. Untuk ucapan rasa terima kasih ini, apa salahnya saya memberikan mungkin sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Saya belum bisa berbuat banyak dan membalas budi banyak pada rekan-rekan semuanya yang telah mendukung channel ini, ya kan. Terutama terkhususnya sekali lagi buat para subscriberku. Di sini nanti aku akan sedikit memberikan kiat buat kalian barangkali, atau pemirsa yang mungkin belum tertarik, yang mau mencoba ke dunia YouTube atau menjadi seorang konten kreator. Paling enggak nanti ada kiat-kiat khusus yang sebenarnya itu yang susah-susah, tapi dia enggak juga enggak. Semuanya tergantung diri kita atau skill kita dan apa yang akan kita suguhkan. Gini teman-teman, kenapa saya di sini berterima kasih dan memohon maaf. Saya mohon maaf begitu besar, sangat besar kepada teman-teman sekalian, bahwasanya sampai hari ini saya merasa bersalah. Tapi gimana ya, banyak teman-teman itu yang kadang berbalas di komentar atau ngisi komentar, apalagi yang mampir kak, saya sudah mampir kak, saya sudah tonton sampai habis videonya, tolong mampir ya. Itu nggak pernah saya balas, tapi tetap aku ucapin terima kasih pada teman-teman. Waktu itu kan semuanya pasti aku balas, balasannya kan semuanya dapat kan di notifikasi komentar. Saya kepingin memang channel ini benar-benar organik, jadi dia terbangun dengan sendirinya, kita berinteraksi. Kalau itu memang bermanfaat ya bisa dibantu teman-teman untuk share seperti biasanya itu. Nah, untuk mengganti permintaan maafku, aku kan nggak bisa membalas subscribe kalian satu persatu kan. Lagian itu yang jelas juga spam. Dan kalaulah kadang-kadang suatu saat saya ingat 1, 2, 3 atau yang kita balas itu pun nggak langsung hari itu. Nah, ini termasuk teknik juga, ini bisa ditiru sama teman-teman. Jadi mungkin hari ini aku di subscribe, paling enggak seminggu lagi atau 5 hari lagi, minimal paling cepat 3 hari lagi baru saya balas. Itu pun kalau banyak subscribe yang masuk, komentar yang masuk, kita juga kewalahan gitu teman-teman. Tapi itu semua terbangun karena kepedulian teman-teman semuanya. Nah, di pertemuan ini kenapa saya nggak mengemukakan suatu tutorial, biasanya kan tentang pertukangan atau di bangunan ya. Kali ini sebagai hadiahnya aku berbalas rasa terima kasih aja. Aku akan memberikan sebuah ilmu tentang YouTube ini. Ini tolong dicamkan oleh teman-teman. Jadi mulai hari ini yang menonton di channel ini tolong camkan baik-baik.
Inti permasalahan itu sebenarnya sederhana, teman-teman. Sebentar ini ada ini ya, suara pesawat. Ini aku lagi ada di daerah Duren Sawit ya, ada di Jakarta, teman-teman. Ya nanti aja kita lanjutin, udah lewat. Jadi tolong dicamkan betul-betul, jangan sekali-kali main mesin kayak main apalah itu untuk menunjang viewer atau pakai akun-akun bodong banyak, nggak apa-apa lah, tapi itu percuma, nanti membuat video dan channel kita nggak berkembang. Biarkan alami seperti yang mungkin saya lakukan. Singkat cerita, sebelumnya ini sebenarnya channel ketiga saya ini, teman-teman. Jadi yang pertama, kedua itu saya pengen belajar. Jadi mulai semua para tutor kita ikuti. Mulai yang Bang Denji sih lah, Khairul Adlina, semuanya lah kita ikuti, tapi di situ kita ambil hikmahnya aja. Mereka semuanya benar, teknik apapun semuanya benar, bagus semuanya ya. Tapi nomor satu adalah konten kalian. Nah, paling tidak biar nggak bingung, ada 3 step, ada 3 tahapan, atau 3 rumusan untuk menjadikan konten kalian berkembang secara alami. Mulai saat ini berarti kalian harus berani ambil sikap. Dalam artian, dalam sebuah channel, itu channel kita mau dibawa kemana arahnya, terus nanti penontonnya siapa, itu harus kita targetkan. Nah, itu simpel sederhananya ya. Nah, sisi yang harus kita pegang teguh, sisi tema konten. Tema konten kita itu arahnya kemana? Nah, itu yang paling pokok itu, teman-teman, sebenarnya. Satu, katakan begini, satu ya. Ini tolong dicatat nih, diingat betul-betul ya. Atau nanti videonya diputar bolak-balik juga nggak apa-apa. Terima kasih aku malah. Satu, nah sambil bercanda tapi ini serius, teman-teman. Konten kita mengarah ke diri kita itu siapa, atau channel kita itu diarahkan ke hal unik atau yang agak berbeda, satu misal. Nah, unik ini penjabarannya sebenarnya itu cukup simpel, tapi kalau diluaskan luas loh. Unik itu mungkin apa, dari cara penyampaian kita harus ada pembeda. Dari misalkan kita ambil konten satu misal mancing, tema kita udah pasti harus satu tema ya. Saranku tetap harus satu tema. Kalau mancing itu semuanya banyak pemancing, mantap lah itu, rata-rata channel bagus-bagus. Tetapi ada sisi yang agak melejit, akhirnya dia menjadi seorang yang unik. Sisi pembeda itu harus ada. Contohnya mungkin Mas Gondrong Labanan ya. Jadi dalam hal penyampaian itu dia bisa luwes, simpel, sambil bergurau. Nah, itu menjadi suatu pembeda. Tuh, jadikan konten ini unik atau ada sesuatu yang beda lah. Meskipun itu sama temanya ya dengan channel-channel yang lain. Nomor 2. Oke, catat ya nomor 2. Konten kita itu menjadi konten persaingan atau masuk di konten bersaing. Nggak apa-apa. Malah itu peluangnya lebih besar, teman-teman. Misalkan konten bersaing seperti, contohnya di tempatku ini nanti malah tiga-tiganya ada. Di tukang kreatif ini, itu termasuk kita masuk di konten bersaing. Satu misal, konten bersaing apa? Ada bahasan tema, misalkan tentang dunia pertukangan atau bangunan, atau arsitek, semuanya pada membahas. Nah, suatu saat mereka membahas tentang keramik. Kita juga membahas tentang keramik. Nah, contoh misalkan teman-teman yang sering nongkrong ini, bahkan sering apresiasi, pasti teman-teman masih ingat video panjangku itu ya. Saya sangat berterima kasih yang judulnya cara pasang keramik KW dan BS. Itu dalam tempo 6 bulan kalau nggak salah dapat berapa ribu subscriber itu ya. Banyak lah, 2 ribuan lebih. Banyak lah. Memang nggak aku cek sih. Nah, ini HP-nya yang mau cerita-cerita. Lain waktu aja ya ini ya. Jadi termasuk konten bersaing. Tolong nanti dikunjungi. Itu dalam tempo 6 bulan lah. Kalau sekedar jam tayang aja sudah 14.100 jam lah itu. Nah, cuman dari satu video, teman-teman. Nah, berarti kita masuk ke konten bersaing. Mungkin suatu pengerjaan apa gitu. Persaingan mungkin di vlog, jalan-jalan gitu.
Masuk aja ke persaingan kalau memang kalian suka nge-vlog atau berkunjung kemana. Tapi mungkin ada sisi pembedanya nanti. Mungkin cara dia menjelaskannya, rute-rutenya, ya kan? Dia menyapa warga itu dengan enak. Harus ada sisi yang unik. Berarti nomor satu ikut juga. Jadi tiga-tiganya nanti bisa masuk. Tapi kalian sudah mengarah ke konten persaingan ya. Bilang bersaing. Atau tema konten yang lagi viral. Yang lagi viral ini biasanya ada pemberitaan-pemberitaan seperti saat ada kejadian apa atau artis siapa yang lagi booming. Biasanya berita-berita kan mengarah ke situ, sisi viralitas. Sekarang yang lagi ini tuh apa? Oh, video sejenis begini. Nah, kita ikut-ikutan upload. Oh, ini lagunya ini enak, artis ini viral. Kita ikut-ikutan apa itu? Cover lagu satu misal. Teman, kalau saranku sih hindari cover lagu lah. Masih banyak itu yang bisa kita lakukan lah. Yang sejenis copyright ini segala dihindari teman-teman. Jadi tiga yang harus kita ingat betul sasaran kita. Apalagi sudah tiga itu aja. Ambil posisi kalian, ambil posisi channel kalian. Di situ nanti kalian akan bisa menentukan. Oke, berarti ini tiga pokok ini kalau Anda dalami, insya Allah Anda nggak akan bingung untuk membuat sebuah konten. Dan channel Anda akan di bidang apa, penonton Anda, penonton yang mana. Itu cukup jelas kan? Tuh. Nah, terus saat upload untuk pemula paling enggak ya, paling satu minggu 3 kali lah, nggak apa-apa 1 minggu 2 kali lah, mungkin karena kesibukan kita juga sambil belajar. Bikin sebuah video ya kalau saya biasanya pakai CapCut ya, CapCut. Ada yang teman-teman pakai KineMaster itu editingnya ya. Terserah kalian masing-masing lah, banyak di aplikasi itu. Itu nanti setelah kita upload, tes, udah, jangan sekali-kali pesanku di-share ke media sosial yang lain. Entah itu misalkan Anda punya Facebook, Anda punya WhatsApp, Instagram, apa aja lah. Saranku untuk ini jangan di-share duluan lah. Biarkan dia berkembang dengan sendirinya, ya kan? Dilihat 2 orang, 3 orang, di like 1 orang, 2 orang, nggak apa-apa, biarin. Itu teman-teman. Nah, untuk tahap awal, lakukan ini aja dulu. Oke? Setelah itu, nanti kalian bisa pelajari di mana rekomendasi itu akan datang. Jadi rekomendasi itu adalah algoritma YouTube, dan rekomendasi itu akan berjalan dengan video kalian sendiri, yang memasarkan juga kalian sendiri. Saat nanti banyak penonton datang, viewer datang, pasti rekomendasi YouTube itu akan hinggap kepada satu video itu. Oke, itu teman-teman. Mungkin di situ sekiranya sementara kirasan ini dulu aja ya. Apa nanti suatu saat mungkin perlu apa 1 minggu sekali ambil hari apa gitu yang khusus untuk tutorial YouTube satu misal. Karena aku merasa berterima kasih sama teman-teman, kita berbagi ilmu itu ya. Nah, mungkin sementara sekian dulu aja ya, nanti bisa kita sambung lagi. Tetapi sebelum ini berakhir ya teman-teman, pesanku buat yang baru nangkring di channel ini, buat yang kepingin cangkruk bersama tukang kreatif, tolong jangan lupa like, komentar, dan subscribe-nya. Sekalian di-share ya, biar sama-sama bermanfaat. Dan ini teman-teman, aku lagi mungkin nggak begitu konsentrasi untuk bikin konten-konten untuk waktu-waktu dekat ini, karena putri pertamaku ya kan udah menikah. Jadi untuk keluarga Wisnu Wicaksono dan Aprilia Amail, putriku, tolong doakan ya, besok insya Allah ada proses mau persalinan. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Aku mohon doanya dari teman-teman ya. Terus doakan lancar semuanya tanpa ada kendala, sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Dan sekali lagi aku ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, nggak bisa membantu apa-apa sama teman-teman, nggak bisa membalas subscribe satu persatu. Aku akhiri, kita lanjut lagi ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kalian semuanya. Amin.